Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus pendapatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Monica Dewi NIM 047, yang kedua ada Maria Utami NIM 074, yang ketiga ada Marcella Fiorista NIM 059, dan yang terakhir yaitu Helena Sri Astuti NIM 04. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan siklus pendapatan? Siklus pendapatan merupakan pertukaran langsung dari produk akhir dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan pembeli. Atau dengan kata lain, suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Selanjutnya, apa saja tujuan dari siklus pendapatan? Tujuan dari siklus pendapatan yaitu yang pertama, mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Yang ketiga, mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Yang keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Yang keenam, memposting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu piutang yang sesuai. Yang ketujuh, mengamankan produk sampai barang dikirim. Dan yang terakhir, yaitu mengamankan kas sampai didepositukan. Atau jika kita rangkai poin-poin tujuan tersebut menjadi satu, yaitu menjadi tujuan utama siklus pendapatan, adalah untuk menyediakan produk yang tepat, di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Selanjutnya yaitu konsep siklus pendapatan. Siklus pendapatan memiliki 3 konsep. Konsep yang pertama yaitu sales order processing. Sales order processing adalah kegiatan menerima dan memproses order dari customer, lalu mengisi pesanan dan mengirim produk ke customer. Untuk prosesnya yang pertama, setelah customer memilih barang, customer membayar pada waktu tertentu dan dengan benar memasukkan transaksi. Lalu, bagian penjualan akan mencatat detail pemesanan di order form. Selanjutnya, transaksi akan disetujui bagian kredit. Setelah itu akan diantar oleh bagian gudang, dan untuk proses yang terakhir yaitu barang, slip pengiriman, serta bon akan disiapkan oleh bagian pengirim dan diterima oleh customer. Selanjutnya, konsep siklus pendapatan yang kedua yaitu sales return procedures. Sales return procedures adalah kegiatan siklus pendapatan yang memperkirakan berapa persen penjualan akan dikembalikan oleh customer. Dengan berbagai alasan seperti yang pertama yaitu pengiriman produk yang salah, yang kedua produk yang cacat, yang ketiga pada saat pengiriman terjadi kerusakan, dan yang terakhir produk tidak sampai tepat waktu sehingga customer menolak barang tersebut. Lalu untuk konsep yang terakhir atau konsep yang ketiga yaitu cash receipt procedures. Cash receipt procedures menjelaskan mengenai transaksi kredit yang muncul di account receivable atau piutang, di mana pembayaran akan dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan peraturan yang ada. Prosedur cash receipt akan dilakukan pada kejadian berikutnya. Hal ini termasuk menerima dan mengamankan kas, mendepositokan kas di bank, mengamankan pembayaran dengan customer, dan menyesuaikan dengan akun yang sesuai. Lalu yang terakhir yaitu mencatat ke akun dan merekonsiliasikan detail keuangan dari transaksi. Selanjutnya, aktivitas dasar bisnis dalam siklus pendapatan. Ada 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Antara lain, aktivitas yang pertama yaitu penerimaan pesanan dari para pelanggan. Siklus pendapatan dimulai dari penerimaan pesanan dari para pelanggan, di mana Departemen Bagian Pemesanan Penjualan melakukan proses memasukkan pesanan penjualan. Proses memasukkan pesanan penjualan mencakup tahap yang pertama mengambil pesanan pelanggan, yang kedua persetujuan kredit, yang ketiga memeriksa ketersediaan persediaan, dan yang terakhir yaitu menjawab permintaan pelanggan. Lalu untuk aktivitas dasar selanjutnya, yaitu pengiriman barang, di mana Departemen Pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang, atau kartu yang berisi tentang entry pemesanan penjualan.
Lalu jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan akan dikirim secara langsung ke bagian pengiriman dari entry pesanan penjualan. Lalu untuk kegiatan yang ketiga yaitu penagihan dan piutang usaha. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahukan pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Lalu fungsi piutang usaha yaitu untuk menggunakan informasi dalam faktur penjualan tersebut untuk mendebit rekening pelanggan dan mengkreditkan rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Lalu untuk aktivitas yang terakhir atau yang keempat yaitu penagihan kas. Aktivitas dari penagihan kas yaitu menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Fungsi yang terkait dalam siklus pendapatan. Terdapat beberapa fungsi yang terkait dalam siklus pendapatan terdiri dari 1. Fungsi penjualan. Fungsi penjualan. Dalam transaksi penjualan, fungsi ini bertugas untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan, untuk menambahkan informasi yang belum terdapat di surat order tersebut seperti spesifikasi harga dan rute pengiriman, meminta otoritas kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana barang yang akan dikirim, dan mengisi surat pengiriman. Yang kedua ada fungsi kredit. Fungsi ini bertugas untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otoritas pemberian kredit kepada pelanggan. Karena sebagian besar penjualan yang terjadi dalam perusahaan adalah penjualan kredit, maka sebelum order dari pelanggan dipenuhi, lebih dahulu diperoleh otoritas penjualan kredit dari fungsi kredit. Selanjutnya ada fungsi gudang. Fungsi ini bertugas untuk menyiapkan barang dan menyampaikan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Fungsi ini berada di tangan bagian gudang. Lalu ada fungsi pengiriman. Fungsi ini bertugas untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertugas untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otoritas dari yang berwenang. Otoritas ini dapat berupa surat pengiriman yang telah ditandatangani oleh fungsi penjualan. Lalu ada fungsi penagihan. Fungsi ini bertugas untuk membuat dan mengirim faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan salinan faktur bagi keputusan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Fungsi ini berada di tangan bagian penagih. Yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertugas untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirim pernyataan piutang kepada para debitur, serta membuat laporan penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Fungsi ini berada di tangan piutang atau sebagai penyelenggara kartu piutang, bagian jurnal sebagai penyelenggara jurnal penjualan dan pembuat laporan penjualan, dan bagian kartu penjualan sebagai penyelenggara kartu persediaan. Lalu selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan. Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan antara lain 1. Surat order pengiriman dan tembusan. Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan. Berbagai tembusan surat pengiriman terdiri dari 1. Surat order pengiriman, 2. Tembusan kredit, 3. Surat pengakuan, 4. Surat muat, 5. Slip pembungkusan, 6. Tembusan gudang, 7. Arsip pengendalian, dan 8. Arsip indeks silang. Lalu yang kedua ada faktur dan tembusannya. Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Berbagai tembusan dari faktur penjualan terdiri dari 1. Faktur penjualan, 2. Tembusan piutang, 3. Tembusan jurnal penjualan, 4. Tembusan analisis,
Dan yang terakhir ada tembusan niaga. Yang ketiga ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen yang mendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Data yang dicantumkan dalam rekapitulasi harga pokok penjualan berasal dari kartu persediaan. Secara periodik, harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu dihitung dalam harga pokok penjualan dan kemudian dibuatkan dokumen sumber berupa bukti memorial untuk mencatat harga pokok produksi yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Selanjutnya yang keempat ada buku memorial. Buku memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Dalam sistem pencatatan kredit, buku memorial merupakan dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produksi yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus pendapatan. 1. Ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Jika perusahaan menjual berapa macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis produk dalam jumlah penjualan, dapat disediakan kolom-kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis tertentu. Yang kedua ada kartu piutang. Kartu piutang merupakan catatan akuntansi sebagai buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Yang ketiga ada kartu persediaan. Kartu persediaan merupakan buku pembantu yang berisi catatan mutasi setiap jenis persediaan. Yang keempat ada kartu gudang. Kartu gudang ini merupakan catatan diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dari persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, untuk contoh kasus yang kelompok kami dapatkan, yaitu terdapat sebuah perusahaan bernama Alpha Omega Electronic atau biasa disebut dengan AOE. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk elektronik yang murah. AOE tidak menjual produk kepada konsumen individu, tetapi hanya kepada para pengecer. Suatu hari Presiden AOE mengadakan rapat bersama para pejabat eksekutif mengenai dua isu mendesak. Yang pertama mengenai selama 3 tahun terakhir AOE kehilangan pangsa pasar. Lalu yang kedua, masalah arus kas memaksa untuk melakukan peningkatan pinjaman jangka pendek. Lalu Wakil Presiden Pemasaran AOE menjelaskan mengenai salah satu alasan penurunan masalah pangsa pasar AOE, yaitu disebabkan oleh layanan pelanggan pesaing yang lebih baik. Sedangkan bagian controller menjelaskan mengenai masalah arus kas, yaitu daftar umur piutang yang terbaru mengindikasikan peningkatan signifikan atas sejumlah piutang pelanggan yang jatuh tempo yang mengakibatkan AOE harus menagih pinjaman jangka pendek karena penundaan penagihan pembayaran pelanggan. Lalu Presiden AOE merasa kekurangnya informasi mengenai kedua isu masalah tersebut. Presiden AOE meminta agar bagian pemasaran dan controller bekerjasama dengan bagian sistem informasi untuk mengembangkan perbaikan sistem pelaporan agar AOE dapat mengambil langkah untuk meningkatkan pelayanan pelanggan dan manajemen arus kas. Dari kasus tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kurangnya sistem informasi yang digunakan untuk mendukung aktivitas siklus pendapatan dapat menciptakan masalah yang signifikan bagi sebuah organisasi. Solusi untuk mengatasi kedua isu tersebut yaitu yang pertama, AOE harus mencari tahu lebih banyak tentang pelayanan seperti apa yang disukai dari pelanggan dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Lalu yang kedua, AOE dapat melihat dan mempelajari dari pengalaman yang pernah terjadi dan membuat inovasi.
Lalu yang ketiga, AOE harus lebih meningkatkan pengawasan kreditnya dan mengubah kebijakan kredit dengan membatasi penjualan dan piutang kredit supaya AOE tidak mengalami kerugian dan mencegah terjadinya piutang tidak tertagih. Lalu solusi yang terakhir yaitu AOE harus lebih baik lagi dalam mengatasi keuangan dengan mengubah metode sebelumnya supaya lebih mempermudah bagian controller. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, silahkan teman-teman untuk bertanya.